Halo Sobat Netter, selamat datang kembali di channel YouTube Kompres Communicate Perspektif. Nah, kalau kita lihat beberapa hari belakangan, mungkin 2 atau 3 hari ini ya, sosial media, Twitter, Instagram, atau mungkin Facebook sangat gencar sekali membicarakan topik PSBB. Seperti kita ketahui, pemerintah Provinsi DKI atau Bapak Anies Baswedan beberapa hari yang lalu telah memutuskan untuk memberlakukan PSBB ulang atau PSBB kembali untuk Pemprov DKI Jakarta, wilayah DKI Jakarta dalam menekan laju korban COVID-19, angka penambahan korban COVID-19. Nah, kalau kita lihat pro kontra ya, memang sebuah policy baru pasti ada pro kontra dari pihak pemerintah sendiri. Beberapa Menteri Jokowi sempat mengkritik kebijakan ini karena terkait dengan kondisi perekonomian Indonesia. Di sisi lain, ternyata banyak juga netizen Indonesia yang mendukung kebijakan Bapak Anies Baswedan ini karena melihat kita tahu sendiri jumlah korban COVID-19 beberapa pekan terakhir sudah sangat mengkhawatirkan. Kalau kita lihat rata-rata nasional, pertumbuhannya sendiri sudah mencapai angka 3.000 per hari. Nah, untuk membahas topik ini lebih lanjut, pada kesempatan hari ini kita bergabung, kita akan mengundang salah satu pakar public policy, yaitu Bapak Rajana Pitupulu, yang merupakan PhD graduate in Leadership and Policy Innovation dari Universitas Gadjah Mada, dan beliau ini merupakan Deputy Director dari Jogja International Rating Academy. Oke guys, langsung saja kita undang Bapak Rajana Pitupulu untuk bergabung bersama kita. Halo Pak. Halo. Suara saya terdengar jelas, Pak? Ya. Maaf ya, Pak. Jelas. Sempat ada. Suara saya jelas? Jelas, Pak. Maaf, Pak. Tadi sempat ada kesalahan teknik. Biasa itu. Mungkin kena dampak PSBB juga kali ini. Oke, saya sapa kembali ya, Pak. Gimana kabarnya Pak Raja nih? Oke. Sehat-sehat, Mas Yudi. Mas Yudi juga sehat ya? Sehat, Pak. Sehat, alhamdulillah. Oke, Pak. Sesuai dengan perbincangan kita sebelumnya, kita menyoroti nih, Pak, kebijakan Bapak Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta terkait dengan pemberlakuan kembali kebijakan PSBB untuk menekan angka korban COVID-19 di wilayah DKI Jakarta. Nah, seperti yang kita ketahui, ramai sekali, bahkan sampai trending nomor 1 di Twitter beberapa waktu belakangan. Ada yang pro, ada yang kontra, seperti biasa ya Pak, kebijakan publik selalu ada yang seperti itu. Nah, kalau menurut Pak Raja nih, sebenarnya perlu nggak sih Pemprov DKI sendiri ini memberlakukan kebijakan PSBB ulang? Seperti yang kita ketahui sebelumnya kan tidak terlalu membanggakan gitu kebijakan ini dalam menekan angka COVID. Baik, ya terima kasih Mas Yudi dan teman-teman yang mungkin menyaksikan ya. Saya coba ini ya, share slide ya. Yep. Oke, ya. Baik, ini yang saya coba bikin judulnya, pro kontra rem darurat Anies begitu. Ini menjadi satu hal yang sebenarnya juga seperti kita makan buah simalakama begitu ya. Kalau dimakan nanti ada orang tua satu yang meninggal, nggak dimakan juga orang tua yang lain kemudian meninggal begitu. Ini memang dilematis, tapi harus diputuskan di dalam kebijakan publik. Itu menjadi satu hal yang penting untuk ditentukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah diperhitungkan begitu. Nah, jadi saya kalau bicara tentang PSBB ini kan tidak bisa kita lepaskan dari kenyataan bahwa pandemi COVID ini dimulai dari tahun lalu gitu di Wuhan, dari Tiongkok sana begitu. Nah, berimbaslah kepada global dunia dan juga salah satunya Indonesia begitu. Banyak kalangan menyebut Indonesia cukup terlambat menyikapinya. November, Desember, Januari sudah pada ribut begitu beberapa negara seperti di Singapura ya, Januari mereka sudah mulai melakukan berbagai kegiatan antisipasi. Indonesia baru Maret ya. Nah, dan juga kemudian dari ya Pak.
Ya, dan juga kebijakan dari Pak Anies Baswedan sendiri ini kan juga beberapa kalangan apa ya istilahnya kayak bilang ya kan udah Agustus lalu gitu kan peningkatannya kenapa mulai September kayak gitu kan. Betul, Ya. betul. Jadi memang ini memang kalau bicara PSBB itu sebenarnya satu hal yang memang perlu dilakukan di awalnya PSBB 1 itu. Karena memang ini menekan jumlah penyebaran COVID ya, terutama dari OTG ya, orang tanpa gejala itu menjadi satu sinyal yang tidak bisa diantisipasi karena dia juga nggak ngerti apakah dia pembawa carrier atau tidak begitu. Ya, nah kemudian setelah itu terjadi, nah dibuatlah dengan PSBB ini transisi begitu ya, dengan adanya juga pembatasan genap ganjil untuk kendaraan bermotor begitu, kendaraan roda 4 di jalur tol Jakarta begitu. Itu juga membuat kemudian banyak orang menggunakan transportasi umum yang berdesak-desakan seperti naik kereta, naik bus dan seterusnya begitu. Akibatnya penyebarannya makin masif begitu. Nah, kemudian PSBB kedua didengungkan lah kemarin beberapa hari lalu dengan 3 argumen yang menurut saya sebenarnya juga perlu dikritis juga gitu. 3 argumen itu pertama karena tingkat kematian para penderita COVID, yang kedua karena keterisian tempat tidur begitu yang diperkirakan akan membludak dan tidak lagi bisa memenuhi, dan yang ketiga tempat tidur ICU ya pasien COVID. Nah, menurut saya ini satu dasar argumentasi yang boleh-boleh saja begitu, tapi sebenarnya kalau kita mau lihat tingkat kematian itu bukan sekarang harusnya begitu, dari mulai sejak kita dengungkan pun itu sudah jadi perhatian serius harusnya begitu ya. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat apakah memang pertanyaannya apakah perlukah Anies memberlakukan PSBB ini? Kita harus lihat juga evaluasinya. Evaluasi yang terjadi PSBB pertama ini sebenarnya menurut saya itu tidak bisa dibilang tidak kurang berhasil, karena pertama penerapan sanksi hukumnya sangat lemah. Kita bisa buktikan data beberapa waktu lalu satu rumah makan cepat saji di daerah Jakarta itu kemudian tanpa protokol kesehatan, atau mereka juga bilang kita sudah pakai masker begitu, berkumpul berbanyak orang begitu, dan itu juga menimbulkan cibiran juga dari banyak kalangan. Kok nggak ada penegasan yang konkret begitu ya. Lalu kemudian juga kita lihat ada juga katanya denda diterapkan denda bagi yang nggak pakai masker, tapi masih main-main dendanya, boleh ya boleh tidak begitu ya. Di satu daerah di Jawa Timur itu dendanya sanksinya adalah mereka itu dikumpulkan di pekuburan penderita COVID begitu. Jadi saya juga bingung ini seperti apa sebenarnya harusnya sanksinya begitu. Lalu ada lagi kemudian nyanyi lagu kebangsaan begitu. Bagus sih memang mendorong orang untuk punya jiwa nasionalisme. Tapi apa iya dalam kondisi begini ya, kita kan perlu melihat ada satu hal-hal yang perlu diterapkan secara efektif begitu. Ada lagi kemudian ngecat trotoar begitu kemudian, dan ada lagi yang kemarin itu yang menurut saya sebenarnya apa iya seperti ini ya, pembuatan tugu peti mati begitu. Itu apa ya maksudnya ya? Saya rasa kita tidak bisa memberikan satu sanksi tanpa memahami sebenarnya esensi dari apa yang sedang kita lakukan begitu. Jadi ini menimbulkan kritikan. Nah, kemarin statementnya Pak Anies itu langsung dikritik oleh 4 kementerian lembaga ya. Menteri Perekonomian bilang wah ini bisa menekan tingkat IHSG begitu, karena Indonesia sedang baru aja mulai running begitu, kok tiba-tiba harus di lockdown lagi gitu. Nah, kemudian Menteri Perdagangan juga bilang, wah ini bakal menekan distribusi barang, ini mengganggu nanti kemudian peredaran barang di semua seluruh Indonesia begitu. Lalu juga Menteri Perindustrian bilang ini akan jelas-jelas akan mengganggu kinerja industri manufaktur begitu ya. Dan satu hal yang memang bukan mantan sih ya, wakil Menteri Luar Negeri ini kan juga mantan kalau nggak salah beliau itu pernah jadi Wamenkyu kali ya tapi beliau pernah sebagai kepala BKPM. Beliau menyoroti bahwa kalau ini tidak digerakkan semester 2 ekonomi Indonesia itu bakal terganggu lagi. Kemarinnya sudah kontraksi kan 5,32 poin begitu. Nah, ini juga menurut Dana Reksa Research Institute itu UMKM itu terpangkas signifikan. Jadi orang yang tadinya itu yang jual kopi, yang jual snack itu, yang UMKM kecil-kecil itu kemudian itu bisa dipastikan tuh mereka kemungkinan besar akan gulung tikar, nggak megap gitu. Nah, itu yang evaluasi dari
PSBB pertama. Yang kedua kita lihat juga yang PSBB yang akan dilakukan ini itu ada satu statement yang mengatakan menurut saya agak rancu ya, karena disebutkan ini tidak boleh lagi melakukan kegiatan-kegiatan yang seperti juga di PSBB pertama. Tapi ada pengecualian, itu apa? Dengan protokol kesehatan saya bikin dengan PK itu tempat ibadah lokal itu diizinkan. Apa iya? Iya. Tempat ibadah lokal begitu. Katakanlah mungkin ada satu musola atau masjid atau gereja di tempat atau vihara tempat kecil itu diizinkan. Kita nggak tahu OTG ini ya, orang tanpa gejala juga bisa di mana-mana begitu. Nah, dengan protokol kesehatan juga kegiatan di tingkat lokal juga diizinkan. Ini kan sebenarnya menurut saya kurang pas ya, karena namanya OTG itu kita harus benar-benar memperhatikan bahwa siapapun itu bisa menjadi disebut OTG ya, orang tanpa gejala, dia menjadi carrier yang sangat serius begitu. Nah, kalau ini diterapkan, pertanyaannya bagaimana pengawasannya? Maka mungkin jawabannya gini, wah kan ada TNI Polri, apakah mereka juga bisa sampai memantau sejauh itu ke tingkat lokal? Ya kan? Lalu kalau itu diberlakukan, bagaimana skema monitoring evaluasinya? Siapa bertanggung jawab untuk apa? Juga menjadi penting. Maka kemudian kalau tadi pertanyaannya Mas Yudi, apakah perlukah Pak Anies memberlakukan PSBB ulang ini? Mempertimbangkan dua evaluasi ini, mau tidak mau ya itu harus dilakukan. Tetapi harus dengan serius. Tidak bisa lagi kemudian berdasarkan evaluasi yang sebelumnya. Tapi menurut saya terus terang nih ya, saya bukan antipati, saya penduduk Jakarta. Saya berKTP DKI, tapi saya terus terang, maaf nih, saya mau bilang antipati, bukan antipati, saya agak pesimis. Karena melihat pola masyarakat kita, itu masih sulit diberikan pemahaman atau edukasi untuk hal-hal yang sebenarnya menguntungkan buat masyarakat. Mari gunakan masker begitu. Mereka bilang, ngapain pakai masker? You know? Bahkan dulu pernah juga pemimpin kita bilang, wah orang Indonesia itu tocer gitu ya, moncer banget, kalah itu COVID di Indonesia begitu. Jadi ini kan menunjukkan juga sebenarnya kita punya pola budaya yang suka menganggap remeh hal-hal yang serius. Hal serius dia nggak remeh, hal yang remeh dia nggak serius. Begitu Mas. Jadi kalau apakah perlu? Menurut saya saat ini sangat-sangat perlu untuk menekan penyebaran COVID. Ya Pak, berarti bisa diberlakukan dengan catatan gitu Pak ya, dengan catatan secara serius dalam penerapannya. Ya, betul. Nah, tapi Pak, kalau kita ngomongin PSBB kali ini itu kan kalau kita lihat ininya kan tidak terlalu berbeda dengan PSBB sebelumnya. Seperti pembatasan berkumpul, terus penggunaan masker dan hand sanitizer dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, peluangnya seperti apa nih Pak kalau kita lihat ke depannya? Apakah bakalan lebih sukses daripada PSBB sebelumnya, atau bahkan sangat meragukan gitu Pak? Sangat pesimis gitu kita menanggapinya, karena kalau kita lihat ya seperti kita ketahui setelah PSBB ternyata jumlahnya semakin hari semakin menggila gitu kan. Bahkan kalau kita lihat mulai dari Agustus ya, akhir Agustus sampai belakangan ini kan sangat besar sekali. Ya, terima kasih. Saya coba kembali ke slide tadi ya. Kalau bicara tentang peluang, menurut saya sebagai akademisi begitu yang bicara tentang public policy atau public communication gitu, maka sebenarnya peluang itu selalu ada begitu. Apalagi kalau kita masih bicara kita manusia hidup ya, selalu ada peluang ya, Tuhan kasih kita akal, kemampuan berpikir untuk mencari peluang-peluang. Manusia ini kan sebenarnya kayak ini Mas, kayak dalam ekonomi itu ada namanya teori equilibrium. Jadi selalu mencari keseimbangan. Oke. Nah, misalnya gini, ya kalau kita kondisinya kan tadinya kita berpendapatan Rp10 begitu. Nah, begitu kita kena COVID ini pendapatan kita cuma 2. Itu kita bisa hidup, kita bisa melakukan keseimbangan baru, equilibrium baru gitu. Jadi memang ada peluang, tetap ada peluang. Tapi kita perlu lihat peluang apa yang kita bisa dapat dan seberapa optimal peluang itu. Itu yang penting mungkin pertanyaannya ya. Nah, kalau bicara tentang peluang itu semua pasti ada.
Maka kalau kita bicara seberapa besar peluangnya, besar tidak peluangnya itu ditentukan seberapa besar sebenarnya kita memahami problem kita. Itu yang paling penting. Problem kita ini menjadi satu hal yang serius ya. Sebenarnya apa sih problem kita? Seorang ahli mengatakan problem manusia itu sebenarnya adalah dia tahu masalahnya. Tetapi masalah yang kemudian problem berikutnya adalah dia tidak mau melakukan apa yang menjadi permasalahan itu. Iya, dia tidak mau menyelesaikan permasalahan itu. Itulah problem kita. Kita tahu masalah itu. Nah, semua orang mungkin bisa bicara ya. Mungkin saya juga bisa bicara gitu secara teori, secara kajian-kajian gitu. Bisa bicara. Tapi masalahnya adalah kita tahu itu problem seperti itu. Tapi yang kedua adalah kita mau tidak menyelesaikan problem itu. Ya kan? Apalagi kalau bicara tentang udah krisis ya, resesi gitu. Krisis itu sebenarnya apa sih? Krisis itu kalau sesungguhnya kalau kita memahami krisis itu kalau itu adalah bersentuhan sama diri kita, itu baru krisis. Tapi kalau kita nggak tersentuh, kita nggak ngerasa itu krisis, kita nggak merasa itu satu hal yang problem. Ya biar aja dia, emang gue pikirin begitu kan. Itu kan EGP itu menjadi slogan yang sering kita. Makanya berapa besar peluangnya itu seberapa besar kita memahami problem kita. Yang kedua, seberapa besar kita menyelesaikan masalah itu. Yang maksudnya gini, kalau bicara tentang penegakan hukum, maka harusnya itu diterapkan dengan benar. Tapi juga kita harus lihat, kadang-kadang kan juga aparat hukum kita juga seringkali juga suka di dua kaki begitu. Kadang dia mau terapkan ini, nggak bisa. Mau terapkan itu juga dia enggan begitu. Akibatnya apa? Pola budaya enggan dan sungkan itu membentuk sistem yang kemudian tidak membuat kebijakan itu bisa efektif. Gitu. Ya, nah itu Mas. Iya Pak. Nah ini kan kalau kita berkaca nih Pak dari PSBB sebelumnya itu banyak masyarakat, karena memang kalau kita melihat masyarakat Indonesia dalam menanggapi COVID-19 ini mungkin di wilayah DKI Jakarta khususnya atau mungkin Indonesia secara umum itu kan banyak beberapa kelompok yang abai gitu Pak. Ya mungkin awal-awal mereka udah insecure gitu kan, lihat wah ini kok tambah gini, tapi lama-lama tuh kayak apaan sih ini, saya nggak di tetangga aja, saya nggak pernah lihat tetangga saya terjangkit kayak gitu di lingkungan saya. So, akhirnya mereka tuh bahkan memahami bahwa COVID ini hanya sebuah konspirasi, yaitu ini yang mungkin menjadi permasalahan juga dalam menerapkan kebijakan PSBB ulang ini. Nah, gimana nih Pak? Maksudnya solusi yang kita bisa berikan nih dari pihak akademisi untuk kan kalau kita udah tahu nih PSBB kan ya udah Senin bakalan diberlakukan dengan kebijakan yang kurang lebih sanksinya sama, terus peraturannya sama kayak gitu. Nah mungkin solusi untuk masyarakatnya sendiri atau mungkin untuk pemerintah sendiri itu seperti apa Pak untuk evaluasi ke depannya? Gitu. Ya, makasih Mas. Kalau bicara solusi, saya mencoba mengusulkan satu pemahaman ya, atau konsep bisa dibilang di teori gitu ya, saya coba buka lagi ya. Ini mungkin kita bisa lihat analisis tadi kan yang disebutkan ya, bahwa dalam analisis itu kita bisa melihat apa-apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kita sebenarnya bisa mengantisipasi itu. Maka kalau solusinya menurut saya adalah kita perlu menerapkan semacam ini namanya teori pentahelix. Pentahelix itu apa? Indonesia sebenarnya sudah menerapkan ini. Kita sudah menerapkan ini. Indonesia itu dengan budaya gotong royong, kita sudah menerapkan. Jadi ada pemerintah ya yang bekerja sama dengan akademisi, kemudian menciptakan hasil-hasil temuan riset semacam vaksin untuk COVID ini, kemudian didistribusikan oleh industri, lalu kemudian disebarkan kepada masyarakat juga menggunakan pendekatan dengan media massa. Jadi kelima hal ini sudah kerap terjadi di Indonesia. Kita ini sudah tanpa kita sadari mungkin kita sudah menjalankan konsep pentahelix ini ya, 5 helix. Artinya ini sebenarnya hal yang kita bisa tinggalkan lagi. Solusinya adalah semua pihak itu mengetahui posisinya. Siapa kerja apa itu penting. Jadi siapa jangan mengerjakan apa yang bukan bagiannya. Misalnya begini, harus kita akui
beberapa waktu lalu juga masyarakat itu dibuat galau gitu oleh pemimpin kita dengan sikap mereka menghadapi COVID ya. Bagaimana, apakah ini harus boleh berkumpul, apakah tidak boleh berkumpul gitu ya. Bahkan beberapa orang juga kemudian mencoba mendefinisikan kalimat-kalimat Pak Jokowi ketika beliau mendefinisikan apa itu pulang kampung, apa itu mudik begitu kan. Jadi diksi-diksi seperti ini kan memberikan nuansa sebenarnya kita tuh juga kadang-kadang mencoba memahami apa yang bukan menjadi porsi kita begitu ya. Nah, media massa itu berperan untuk memberitakan berapa banyak perkembangan penderita COVID ini dan berapa yang sembuh begitu kan ya. Tapi kemudian juga ada lagi bagian-bagian yang kadang-kadang tidak dikerjakan oleh bagian media massa, misalnya tidak memberikan edukasi kepada publik bahwa kalau menggunakan, maksudnya gini ya, ada juga bagian-bagian media itu yang kemudian kurang mengedukasi publik bagaimana seharusnya menggunakan masker yang baik dan juga bagaimana ketersediaan di masyarakat begitu. Nah, ada kelompok masyarakat juga begitu, kadang-kadang dia menyebarkan info-info yang kadang-kadang tidak akurat gitu. Jadi semua ini jadi campur baur nih. Kemudian akademisi juga begitu. Akademisi mencoba bermain dalam posisi yang kadang-kadang membingungkan juga. Dia kadang-kadang bermain sebagai seorang politisi, kadang-kadang sebagai pemerintah begitu. Jadi terlalu banyak peran-peran diambilkan yang bukan pada porsinya. Pemerintah juga begitu. Jadi kalau kita kembali pada konteks ini, 5 ini kita perangkan dengan main, saya yakin kita punya solusi. Solusinya apa? Semua berpegang pada tupoksinya, apa yang menjadi tugas pelaksanaan fungsi masing-masing. Ya, masyarakat apa tugasnya? Patuhi pemerintah. Pemerintah apa tugasnya? Beri kebijakan yang benar-benar mendarat pada masyarakat. Nah, akademis apa tugasnya? Mari kerjakan tugasmu menemukan vaksin yang memang berfungsi bagi penanganan COVID ini. Nah, industri bagaimana? Industri juga begitu, menyebarkan hasil kajian dari akademis itu menjadi vaksin yang memang efektif bagi masyarakat begitu. Nah, apalagi kemudian media massa juga begitu, mengerjakan hal-hal yang harus dikerjakan dalam konteks jurnalistik. Maka kemudian kalau ini bisa dilakukan dengan baik ya, maka yang bisa kita lakukan solusinya adalah kepatuhan itu menjadi bagian penting yang harus ditegakkan. Sekaligus juga penerapan sanksi hukum. Kalau memang bersalah gitu. Jangan karena ini kan keponakan saya, ya boleh dong, nggak usah begitu. Kita perlu tegas di sini. Kadang-kadang ketegasan itu bukan bentuk bukan bentuk hukuman juga, bukan, tapi lebih pada kita mengasihi orang itu, bahwa kita menginginkan dia sehat, ya, tidak kemudian mengalami kecelakaan atau mungkin mengalami hal-hal yang menyusahkan. Sama kayak pemerintah. Sekarang coba pemerintah tuh pasti bisa dibilang tuh bukan hanya pusing 7 keliling, mungkin pusing 49 keliling begitu ya. Jadi 7 kali 7 begitu. Karena udah terlalu banyak hal-hal yang pemerintah sudah kucurkan anggarannya. Sekarang coba begitu anggaran dikucurkan ya, geliat ekonomi sudah mulai ini berputar begitu, tiba-tiba harus di-cut begitu. Sementara perekonomian di Jakarta itu bisa dibilang Jawa totalnya itu kurang lebih 60% mendukung perekonomian nasional. Bayangkan kalau Jakarta, katakan let's say Jakarta mendukung 20% ekonomi nasional. Itu kan luar biasa. Makanya solusi apa kita kerjakan? Maka solusi yang menurut saya adalah mari rakyat Indonesia, mari sama-sama kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Kalau disuruh pakai masker, pakailah masker. Tidak usah berkumpul banyak orang, taatilah itu pemerintah. Percayalah pada pemerintah. Memang ini kan saya tidak mau masuk ranah politis ya, tapi maksud saya mari pemerintah ini kan juga wakil kita, jadi kita juga kerjakan. Tapi pemerintah juga harus iya betul. Tapi pemerintah juga mari mengerjakan hal-hal yang memang rakyat perlukan gitu. Jadi solusinya memang ini Mas, memang masih dalam taraf ya, kalau saya mau bilang solusinya adalah tarafnya itu taraf idealisme begitu. Apa itu idealisme? Bagaimana kita mengerjakan menjadi bagian kita. Harus diakui memang, Thomas Day menyebutkan, apa sih kebijakan publik? Bagi dia kebijakan publik itu apapun yang pemerintah lakukan atau tidak lakukan, itulah kebijakan publik. Pemerintah mengucurkan anggaran untuk UMKM, itu kebijakan publik. Pemerintah tidak mengucurkan anggaran untuk UMKM pun kebijakan publik. Jadi seperti itu. Maka mari kita sikapi dengan cara-cara yang lebih elegan. Gitu. Jadi kita lihat perkembangannya mungkin beberapa pekan ke depan ya Pak ya.
beberapa minggu ke depan terkait penerapan PSBB. Tapi Pak, kalau kita ngelihat ini Pak ya, maksudnya ini saya sendiri nih Pak sebagai netizen Indonesia itu agak pesimis juga Pak, karena ngelihat ini tuh kesannya kayak dadakan gitu loh Pak. Maksudnya kayak kita ngelihat beberapa pemerintah daerah di wilayah penyangga DKI seperti Bogor, Bekasi, dan Tangerang pun juga belum bersedia gitu, maksudnya belum siap jika bersama-sama dengan DKI untuk melakukan PSBB ulang kayak gitu. Terus juga dari kementeriannya sendiri beberapa mengkritisi, menekan Pemprov DKI untuk kenapa sih memperlakukan PSBB kembali, sudah tahu kayak kondisi ekonomi bakalan resesi, maksudnya resesi udah di depan ini, kenapa PSBB gitu kan. Terus juga dari beberapa public figure seperti Nikita Mirzani, terus juga Ardhito sendiri juga sempat menyampaikan unek-uneknya kalau semuanya PSBB ini diperlakukan kembali, mungkin pertimbangannya itu beberapa orang yang mungkin penghasilannya tidak stabil tiap bulannya dan lain sebagainya. Intinya dari segi ekonomi bakal mengganggu, terutama untuk rakyat kecil. Nah, kalau saya sendiri sih, ya let's see lah, mungkin untuk beberapa minggu ke depan gitu kan. Nah, ini gimana? Kalau menurut Pak Raja sendiri gimana nih? Seberapa persen lah mungkin ya kita apa ya kira-kira gitu Pak untuk kesuksesannya PSBB ulang ini di DKI Jakarta? Saya pribadi kalau sebutkan dari kalimat saya adalah saya sendiri pesimis ya kan. Kalau melihat background sebelumnya. Tetapi dalam konteks kita sebagai bernegara kan kita tetap harus ada positivisme ya. Kita harus tetap ada optimis bahwa kita tetap melihat ada memang peluang-peluang yang bisa kita dapatkan. Berapa persen? Mungkin ya kalau saya mau bilang ya kurang lebih asal serius ya. Kalau serius dikerjakan mungkin bisa dapat 70% itu dalam catatannya itu benar-benar menditegakkan itu sanksi hukum. Yeah. Yang kedua, pemerintahnya sendiri juga memang mengerjakan apa yang dia bilang. Jadi jangan cuman tebar pesona dengan lip service, kemudian juga dengan narasi-narasi yang seolah-olah itu oke, tapi kemudian miskin implementasi begitu. Kita perlu yang lebih konkret. Yang kedua adalah perlu koordinasi. Ini penting loh koordinasi. Karena kita lihat sekarang ini kan koordinasi antara pusat daerah itu kan minim sekali ya. Jadi kayaknya ada tarik ulur antara, ini kayak ini sih, menurut saya tuh kayak kebijakan poco-poco gitu loh. Jadi maju mundur gitu kan ya. Maju satu, mundur dua langkah. Iya. Mungkin lebih tepatnya ini maju satu langkah, mundur dua langkah gitu kan. Jadi kadang-kadang ini karena apa? Karena miskin sekali koordinasinya. Semua merasa bahwa saya mengerjakan ini, saya punya nama untuk ini gitu. Jadi padahal yang perlu dipikirkan adalah bagaimana kita membangun bersama gitu kan ya. Jakarta nggak bisa sendiri. Indonesia juga nggak bisa tanpa Jakarta. Itu harus dipahami juga. Nah, kemudian ini harus menerbitkan kebijakan-kebijakan yang produktif, bukan kontraproduktif. Artinya gini, sebelum kebijakan itu diterbitkan, perlu ada pematangan dalamnya, ada diskusi. Jadi jangan setelah kebijakan diputuskan, baru kemudian dikaji lagi. Ya, ini misalnya, kalau saya nggak salah ini kan hari ini ya tadi kalau nggak salah tuh Pak Gubernur ketemu sama Pak Pak Erlangga ya. Nah, maksudnya itu ketemunya untuk mungkin mengatur teknisnya begitu kan. Maksud saya seharusnya kan itu nggak perlu lagi hari ini. Sebelum kemarin beliau sampaikan ke publik itu diskusi dulu gitu loh. Udah mateng ya gitu. Kan, yes, gitu. Jadi harus jelas gitu loh. Karena kan nggak bisa kita bekerja sendiri. Ini kan negara kesatuan gitu ya. Nah, yang terakhir mungkin menurut saya itu ini saya sesungguhnya ya melihat bahwa PSBB kedua ini sesungguhnya itu bukan kebijakan yang tepat. Bukan kebijakan kalau PSBB sebelumnya itu dijalankan secara serius. Oke. Tapi sekali lagi kalau tanya tadi banyak berapa persen, ya saya yakin kalau semua itu secara terpenuhi 70%. Berarti kita dukung lah ya, maksudnya ini kan udah kebijakan kan udah terlanjur jadi gitu, mau nggak mau ya kita sebagai warga negara yang baik kita dukung bersama-sama kebijakan pemerintah kita ya untuk mensukseskan bersama-sama lah ya. Nah,
Pak, Betul. Satu lagi nih Pak, pertanyaan terakhir dari saya. Kalau misal nih kita nggak memberlakukan PSBB, kira-kira ada solusi lain nggak? Apa gitu? Mungkin kayak lockdown gitu sekalian atau apa gitu Pak? Di tengah-tengah penyebaran yang saat ini sudah makin masif ya, makin menggila begitu ya, makin cepat begitu, memang lockdown itu kan presiden bilang nggak boleh. Ya. Ini kan juga kendala kan ya. Ya. Saya sih melihatnya gini, PSBB mungkin bisa, tapi asal benar-benar diterapkan, mungkin ya tidak perlu lama-lama. Sekali lagi memang ini harus ada penegakan sanksi hukum yang jelas gitu loh. Tapi bukan hanya pada masyarakat. Kadang-kadang kita pikir, wah masyarakatnya begini. Enggak, pemerintah juga sering abai kok gitu. Jadi jangan selalu masyarakat yang jadi kambing hitam gitu. Benar. Pokoknya berarti kalau saya nangkep itu sebenarnya konsep PSBB itu udah tepat gitu ya Pak. Maksudnya secara teori itu udah tepat untuk penanganan COVID-19 di Indonesia. Cuma tinggal pengaplikasiannya aja seperti apa gitu Pak ya, teknisnya gitu kan. Intinya tuh sekarang di teknis gitu Pak. Berarti... Karena kalau dibikin lockdown Mas, maka pemerintah harus menyiapkan sejumlah anggaran untuk menghidupi masyarakatnya. Dan kita kan belum ada anggaran untuk itu. Ya. Itu dia. Jadi kita perlu lakukan. Resesi udah di depan mata Pak ya. Oh iya, betul. Okay. Makanya kita banyaklah mendukung, tapi juga kita harus kritis juga. Oke Pak. Kurang lebih kita udah ngobrol nih Pak, nggak kerasa ya 30 menit. Nah, pengennya ngobrol panjang lebar nih sama Pak Raja. Mungkin nanti di next session kita bisa terhubung lagi Pak ya, untuk pembahasan di topik yang sama atau mungkin topik lainnya yang seputar public policy Pak. Ya. Oke. Terima kasih Mas. Baik. Salam sukses semuanya, salam sehat. Oke, baik, terima kasih Sobat Netter semua yang sudah menyaksikan perbincangan kita dengan Bapak Raja Napitulu pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan memberikan manfaat buat kalian semua dalam menangani situasi COVID-19 yang ya seperti kita ketahui semakin hari semakin tidak jelas kondisinya. Nah, mungkin dari Pak Raja sebelum kita berpamitan, ada pesan khusus Pak yang lebih spesifik gitu Pak untuk para netter semua Pak. Ya, para netter semua, saya mendorong kita udah deh taati aja deh, pakai masker itu enggak. Maskermu menyelamatkanku, maskerku menyelamatkanmu gitu. Jadi mari kita bantu. Nggak usah kita nguyu-nguyu gitu, masih bisa menikmati sesuatu dengan daring kok. Jadi artinya untuk kesehatan kita semua. Jadi mari jaga kesehatan kita untuk masa depan yang lebih baik. Oke, siap. Jadi selalu pakai masker guys. Ingat, dimanapun kalian berada, kalian ya walaupun cuma belanja ke depan rumah gitu di warung, tetap pakai masker. Oke, terima kasih Pak Raja atas kesempatan, atas waktunya pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi Pak ya. Bisa ngobrol-ngobrol lagi walaupun secara daring ataupun nanti kita bisa ketemu secara langsung nih. Penasaran nih pengen ketemu sama Pak Raja. Oke, terima kasih Pak Raja atas waktunya. Buat sehat ya. Ya, buat Sobat Netter semua terima kasih. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Oke, bye-bye.